sebuah proyek pembangunan hotel mewah di daerah pedalaman. Proyek yang awalnya terlihat biasa. Proyek yang menjanjikan gaji besar. Proyek yang membuat puluhan orang datang mencari nafkah. Namun perlahan berubah menjadi tempat kematian. Satu persatu pekerja meninggal dengan cara yang tak masuk akal. Ada yang jatuh dari alat berat padahal tidak ada kerusakan. Ada yang ditemukan tewas di tengah lahan kosong dengan wajah membiru seperti kehabisan napas. Dan yang paling mengerikan, setiap kali ada korban meninggal, tanah hitam di lokasi proyek itu selalu terlihat lebih luas. Seolah-olah sesuatu di bawah sana sedang tumbuh, sedang bangun, sedang menunggu. Sampai suatu malam, saya melihat seorang wanita muncul dari dalam tanah. Bukan berjalan, bukan berdiri, melainkan perlahan keluar dari tanah hitam seperti mayat yang baru bangkit dari kubur. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya dipenuhi lumpur pekat. Dan ketika kepalanya terangkat, saya sadar, wanita itu sedang mencari tumbal berikutnya. Selamat datang kembali di Mister Mistis, tempat di mana kisah horor, misteri, dan teror dari dunia yang tak kasat mata hadir menemani malam kalian. Sebelum cerita dimulai, tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Karena malam ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang sampai sekarang masih membuat bulu kuduk saya berdiri setiap kali mengingatnya. Nama saya Yanto. Saat kejadian itu terjadi, usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai buruh konstruksi. Hidup saya sederhana, bangun pagi, minum kopi, berangkat kerja, pulang sore. Lalu tidur untuk mengulang rutinitas yang sama keesokan harinya. Sudah hampir 12 tahun saya bekerja di berbagai proyek pembangunan. Mulai dari ruko, perumahan, gudang, hingga gedung bertingkat. Karena itu, saya bukan tipe orang yang mudah percaya hal-hal mistis. Bagi saya, kalau ada suara aneh di proyek mungkin karena angin. Kalau ada bayangan lewat mungkin karena kelelahan. Begitulah cara saya berpikir. Sampai akhirnya saya menerima pekerjaan di sebuah proyek pembangunan hotel. Lokasinya cukup jauh dari kota, berada di daerah pedalaman yang dikelilingi bukit dan hutan. Untuk mencapai lokasi, kami harus melewati jalan berbatu sepanjang beberapa kilometer. Sinyal telepon bahkan sering hilang. Di sekitar lokasi hanya ada beberapa rumah warga dan sebuah warung kecil. Hari pertama saya datang, suasana terlihat normal. Puluhan pekerja sibuk melakukan pengukuran lahan. Suara mesin ekskavator meraung-raung, debu beterbangan, besi beradu, suara palu terdengar dari berbagai arah. Semuanya terlihat seperti proyek biasa. Namun sejak pertama menginjakkan kaki di sana, saya merasakan sesuatu yang aneh. Entah kenapa udara di lokasi terasa lebih dingin dibanding daerah sekitarnya. Padahal matahari sedang terik. Ketika saya berjalan menuju area belakang proyek, saya melihat hamparan tanah berwarna hitam pekat. Warnanya berbeda dengan tanah lain, lebih gelap, lebih basah, seperti tanah yang baru digali. Saya sempat bertanya kepada mandor, "Pak, itu tanah kenapa hitam begitu?" Mandor hanya melirik sekilas. "Lanjut kerja aja toh." Jawabannya singkat, terlalu singkat, seolah ia tidak ingin membahasnya. Saat itu saya tidak terlalu memikirkan. Namun kejanggalan mulai muncul beberapa hari kemudian. Suatu sore menjelang maghrib, saya sedang membereskan peralatan kerja. Matahari mulai tenggelam di balik bukit. Langit berubah jingga. Para pekerja satu persatu mulai meninggalkan lokasi.
Ketika sedang mengangkat karung semen, saya mendengar suara perempuan tertawa, pelan, jauh, namun jelas. Hehehehe. Saya menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya lahan kosong dan tumpukan material bangunan. Saya mencoba mengabaikannya. Mungkin suara warga sekitar, namun beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Hehehe. Kali ini, bulu kuduk saya meremang. Saya segera berlari menuju barak pekerja. Dan malam itu, saya tidak bisa tidur nyenyak. Hari-hari berikutnya terasa semakin aneh. Bukan hanya saya yang mengalami kejadian ganjil. Beberapa pekerja lain juga mulai mengeluh. Ada yang mendengar suara langkah kaki di atas atap barak setiap malam. Ada yang melihat bayangan perempuan berdiri di kejauhan. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan dari area tanah hitam. Awalnya semua menganggap itu hanya lelucon. Namun keadaan berubah ketika kecelakaan pertama terjadi. Namanya Rudy, operator alat berat. Orang yang sangat berpengalaman. Pagi itu ia mengoperasikan ekskavator seperti biasa. Tidak ada masalah, tidak ada kerusakan. Namun tiba-tiba alat berat itu bergerak sendiri, berputar liar. Lalu terbalik. Tubuh Rudy terjepit di dalam kabin. Meninggal seketika. Kami semua syok. Pihak proyek menyebutnya kecelakaan kerja. Tetapi para pekerja mulai merasa tidak nyaman. Terutama karena sebelum meninggal, Rudy sempat berkata sesuatu. Saya lihat ada perempuan berdiri di depan alat berat. Saat itu tidak ada yang percaya. Sekarang semua mulai bertanya-tanya. Perempuan siapa? Beberapa hari setelah kematian Rudy, saya memutuskan mampir ke warung kecil dekat lokasi proyek. Warung itu dijaga seorang ibu tua bernama Bu Marni. Rambutnya sudah memutih. Wajahnya penuh kerutan. Namun matanya terlihat tajam. Ketika saya membeli kopi, ia tiba-tiba bertanya, "Kamu kerja di proyek hotel itu ya?" Saya mengangguk. Wajah Bu Marni langsung berubah serius. "Lebih baik hati-hati." Saya tertawa kecil. "Hati-hati kenapa, Bu?" Ia menatap saya beberapa saat, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Kemudian ia berkata pelan, "Tanah itu bukan tanah biasa." Jantung saya berdegup lebih cepat. "Maksudnya?" Bu Marni menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Menurut cerita warga lama, belasan tahun lalu pernah terjadi peristiwa mengerikan di lokasi itu. Saat itu area tersebut masih berupa kebun kosong. Pelakunya tidak pernah ditemukan. Dan sejak saat itu, warga sering melihat sosok perempuan berkeliaran pada malam hari, menangis, memanggil-manggil, kadang berdiri di tengah kabut, kadang muncul dari tanah. "Orang-orang sini sudah tahu," kata Bu Marni. "Itulah sebabnya tidak ada warga yang mau membeli tanah itu." Saya terdiam. Tangan saya terasa dingin. "Kalau begitu kenapa proyek ini tetap berjalan?" tanya saya. Bu Marni menatap ke arah lokasi pembangunan. Kemudian menjawab dengan suara pelan. "Karena ada orang yang lebih mementingkan uang daripada nyawa." Sejak mendengar cerita itu, saya mulai memperhatikan banyak hal. Dan semakin saya memperhatikan, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Setiap malam sekitar pukul 12, kabut selalu turun hanya di area proyek. Padahal daerah sekitarnya tetap jelas. Bau busuk seperti bangkai sering muncul tiba-tiba, kemudian menghilang begitu saja. Kadang saya mendengar suara perempuan menangis dari luar barak. Kadang terdengar langkah kaki mengelilingi bangunan. Tok, 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 seperti seseorang sedang berjalan perlahan. Namun ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Kemudian korban kedua muncul.
Namanya Agus. Ia ditemukan meninggal di dekat tanah hitam. Tubuhnya terbaring kaku, matanya melotot, wajahnya dipenuhi ekspresi ketakutan yang membuat kami merinding. Di sekitar tubuhnya terdapat bekas jejak tangan perempuan di tanah. Padahal malam sebelumnya hujan deras. Tidak mungkin ada jejak yang bertahan, kecuali jejak itu baru dibuat. Setelah kematian Agus, puluhan pekerja memilih mengundurkan diri. Namun pihak perusahaan terus mencari pekerja baru, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan anehnya, proyek tetap berjalan. Malam itu menjadi malam yang mengubah hidup saya. Sekitar pukul 1 dini hari, saya terbangun karena suara keributan dari luar barak. Orang-orang berteriak, ada yang menangis, ada yang membaca doa. Saya segera keluar. Udara sangat dingin, kabut tebal menyelimuti lokasi. Di tengah kerumunan, saya melihat teman saya, namanya Benny. Tubuhnya kejang-kejang di tanah, matanya memutih, mulutnya berbusa. 4 orang bahkan kesulitan menahannya. Lalu sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari mulut Benny keluar suara wanita. Bukan suara laki-laki, bukan suara manusia normal. Suara itu parau, patah-patah, seolah berasal dari tenggorokan yang rusak. Pergi, suara itu berkata. Pergi dari tanah ini. Semua orang membeku. Benny kembali berteriak lebih keras. Kalian semua akan mati. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Kabut berputar di sekitar kami. Lalu suara wanita itu kembali terdengar. Dia sudah menjual kalian. Saya merasakan jantung seperti berhenti berdetak. Menjual? Siapa? Tiba-tiba kepala Benny menoleh ke arah kantor proyek. Matanya yang memutih menatap lurus ke sana. Kemudian ia menunjuk. Bos, kalian tahu semuanya. Semua orang saling pandang. Sebelum proyek dimulai, suara itu berlanjut. Dia sudah diperingatkan. Dia sudah tahu siapa yang terkubur di sini. Dia sudah tahu tanah ini meminta tumbal, tapi dia tetap membangun. Suara itu berubah menjadi tawa mengerikan. Hehehehehehe. Bulu kuduk saya berdiri. Keesokan harinya saya diam-diam mencari informasi. Dan apa yang saya temukan membuat tubuh saya lemas. Ternyata benar, sebelum proyek dimulai, beberapa tokoh masyarakat pernah memperingatkan pemilik proyek. Mereka meminta pembangunan dihentikan. Namun semua peringatan diabaikan. Karena nilai investasi hotel itu mencapai miliaran rupiah. Lebih mengerikan lagi, saya menemukan fakta bahwa beberapa proyek milik perusahaan yang sama juga pernah mengalami kejadian serupa. Korban meninggal, kecelakaan misterius, pekerja hilang, lalu proyek tetap berjalan seolah nyawa manusia hanyalah biaya tambahan. Malam berikutnya, saya memutuskan pergi ke area tanah hitam seorang diri. Saya ingin memastikan semuanya. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Kabut turun sangat tebal, angin hampir tidak berembus. Suasana begitu sunyi, terlalu sunyi. Kemudian saya melihatnya. Tanah hitam di depan saya bergerak, pelan, seperti ada sesuatu yang merangkak dari bawah. Jantung saya berdebar keras. Lumpur mulai terbelah. Kemudian sebuah tangan muncul. Tangan perempuan pucat, kotor, penuh tanah. Lalu tangan kedua, kemudian kepala. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuh perempuan itu perlahan keluar dari dalam tanah. Persis seperti mayat yang bangkit dari kuburnya. Saya tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, tidak bisa bernapas. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Dan tepat ketika wajahnya mulai terlihat,
Saya mendengar suara bisikan tepat di belakang telinga saya. Sangat dekat, sangat jelas. Aku belum selesai. Tubuh saya langsung membeku. Karena suara itu bukan berasal dari wanita di depan saya, melainkan dari seseorang yang berdiri tepat di belakang saya. Bersambung ke part 2.